Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Ari Wibowo dari Departemen Fisiologi FKKMK Universitas Gadjah Mada. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kelelahan otot. Kelelahan otot adalah fenomena yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Teman-teman mungkin juga sering mengalami hal ini, misalnya saat teman-teman sedang terburu-buru untuk datang kuliah dan hampir terlambat. Teman-teman pasti akan mencoba berlari sekuat tenaga agar tidak masuk kelas terlambat. Namun ada suatu waktu yang teman-teman akhirnya sudah tidak mampu lagi untuk berlari kencang dan tidak lagi mampu untuk mempertahankan kecepatan. Nah, itulah salah satu terjadinya kelelahan otot. Atau pada keadaan lain, misalnya teman-teman butuh untuk memindahkan galon air, misalnya galon airnya sudah habis, nah teman-teman harus memindahkan galon air yang masih isi ke dispenser. Nah, teman-teman harus menggotong galon air tersebut, menahan berat galon air tersebut, kemudian memindahkan galon air tersebut. Namun ada waktu di mana teman-teman sudah tidak sanggup lagi untuk menahan galon tersebut di tangan teman-teman. Sehingga teman-teman perlu waktu istirahat untuk melanjutkan menggotong galon tersebut kembali. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh kelelahan. Apakah penyebab kelelahan dari kedua kegiatan tersebut sama? Nah, mari kita pelajari lebih lanjut. Berbicara mengenai kelelahan otot, maka kita tidak bisa melepaskan dari konsep dari kekuatan kontraksi. Seperti sudah teman-teman pelajari pada materi mengenai kekuatan kontraksi, bahwa kekuatan kontraksi dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama, jumlah dan jenis serabut otot yang direkrut. Semakin banyak jumlah serabut otot yang direkrut, maka akan semakin tinggi kekuatan kontraksinya. Jenis serabut otot yang direkrut juga akan mempengaruhi kekuatan dari setiap jenis kegiatan atau aktivitas fisiknya. Ada beberapa jenis serabut otot yang bisa menimbulkan kekuatan kontraksi yang sangat tinggi, namun lebih mudah mengalami kelelahan. Sedangkan serabut lain, kekuatan kontraksinya mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi lebih tahan terhadap kelelahan. Kemudian yang kedua adalah panjang awal otot sebelum kontraksi. Untuk dapat berkontraksi dengan optimal, otot juga memerlukan panjang yang optimal sebelum dia mulai berkontraksi. Apabila terlalu panjang, dia tidak akan memiliki kesempatan bagi aktin dan miosin untuk melakukan cross bridge. Namun, jika sudah terlalu pendek, walaupun semua aktin dan miosin berkesempatan untuk melakukan cross bridge, tetapi mereka tidak bisa memberikan pemendekan yang lebih banyak lagi. Nah, kemudian yang ketiga, besarnya stimulasi syaraf. Besarnya stimulasi syaraf ini nanti akan mempengaruhi jumlah serabut otot yang direkrut maupun mempengaruhi kecepatan pemendekan setiap sarkomer. Karena jika frekuensi impuls syaraf ini semakin tinggi, maka kecepatan pemendekan sarkomer juga akan semakin tinggi, sehingga kekuatan kontraksi semakin tinggi. Kemudian yang terakhir adalah riwayat kontraksi sebelumnya. Pada materi terkait kekuatan kontraksi, teman-teman akan mempelajari ada beberapa kontraksi yang akan menyebabkan kelelahan pada kontraksi selanjutnya, namun ada juga beberapa jenis kontraksi yang justru mempersiapkan agar kontraksi selanjutnya memiliki kekuatan yang lebih kuat. Nah, seperti kita ketahui tadi bahwa jumlah serabut otot yang direkrut dan dapat berkontraksi tadi dapat mempengaruhi kekuatan kontraksi otot. Nah, apabila tadi jumlah yang direkrut banyak, namun tidak semuanya bisa berkontraksi, tentu juga akan mempengaruhi kekuatan kontraksi otot. Bagaimana setiap serabut otot tersebut dapat berkontraksi, dapat teman-teman review kembali pada materi mengenai mekanisme kontraksi sel otot skeletal. Dalam materi tersebut, teman-teman bisa melihat beberapa fase dari kontraksi otot, mulai dari eksitasi, yang di sana nanti terjadi pelepasan asetilkolin dan depolarisasi, kemudian hingga ada diinisiasinya kontraksi mulai dari pelepasan ion kalsium, kemudian ikatan ion kalsium dengan troponin, dan selanjutnya hingga terjadi relaksasi. Nah, pada setiap mekanisme kontraksi ini akan ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan
kegagalan atau hambatan terjadinya kontraksi, sehingga akan menyebabkan kelelahan otot. Apa saja kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan kegagalan kontraksi pada setiap sel otot skelet ini? Sumber penyebab kelelahan atau kelelahan yang diakibatkan dari kegagalan kontraksi di setiap sel otot tadi ada dua macam. Secara garis besar, kita bagi menjadi dua kategori ini berdasarkan letak penyebabnya. Jika letak penyebabnya terletak pada sistem syaraf pusat, maka itu merupakan sumber-sumber kelelahan yang bersifat sentral. Namun apabila penyebab tadi terletak pada sel otot itu sendiri, yaitu fase-fase di mana setelah melewati neuromuscular junction, maka itu disebut sebagai kelelahan perifer. Kita bahas terlebih dahulu mulai dari kelelahan sentral. Seperti kita ketahui bahwa kelelahan sentral ini disebabkan dari sistem syaraf pusatnya. Nah, ini akan banyak dipengaruhi oleh motivasi. Apabila motivasi ini akan berkurang, maka besarnya stimulasi syaraf juga akan berkurang. Seperti kita ketahui tadi, besarnya stimulasi syaraf dapat mempengaruhi kontraksi otot melalui pengaruh terhadap jumlah sel otot yang akan direkrut dan juga frekuensi impuls syaraf yang akan diteruskan kepada sel otot. Apabila jumlah serabut otot yang direkrut semakin rendah, kemudian frekuensinya juga semakin rendah, maka itu akan menyebabkan kekuatan kontraksi turun sehingga terjadi kelelahan otot. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi teman-teman saat memilih olahraga apa yang akan dilakukan atau olahraga apa yang akan disarankan kepada pasien atau klien, maka itu penting untuk memperhatikan motivasi ini. Nah, kemudian sumber kelelahan yang tidak kalah banyak adalah kelelahan dari sumber perifer. Nah, kita dapat mengidentifikasi beberapa sumber kelelahan dari perifer ini berdasarkan mekanisme terjadinya kontraksi otot tadi. Yang pertama, sumber kelelahan perifer bisa berasal dari kondisi-kondisi atau keadaan yang menyebabkan adanya gangguan propagasi aksi potensial. Seperti kita ketahui bahwa aksi potensial ini akan muncul jika tadi ada pelepasan asetilkolin, kemudian asetilkolin berikatan dengan reseptor asetilkolin, dan kemudian ikatan asetilkolin dan reseptor asetilkolin tadi menyebabkan influx natrium. Nah, maka segala hal yang mengganggu proses tersebut dapat menyebabkan gangguan propagasi aksi potensial. Misalnya, kondisi-kondisi yang dapat merusak sel reseptor asetilkolin pada sel otot, misalnya pada kondisi miastenia gravis. Pada kondisi tersebut, reseptor asetilkolin akan dirusak oleh imun kita, sehingga reseptor asetilkolin berkurang, sehingga ikatan antara asetilkolin dan sel reseptor asetilkolin akan juga berkurang, yang tentunya akan menghambat terjadinya kontraksi pada serabut otot. Kondisi lain yang bisa mengganggu propagasi aksi potensial ini contohnya adalah adanya gangguan keseimbangan ion natrium. Ini bisa disebabkan misalnya pada kondisi dehidrasi, di mana kita kekurangan ion natrium di ekstraseluler. Nah, padahal ion natrium tadi diperlukan untuk influx ke dalam sel otot agar terjadi depolarisasi yang mencapai threshold. Apabila ion natrium di luar tidak berkecukupan, maka tentu saja tidak cukup untuk menimbulkan depolarisasi. Atau pada kondisi lain di mana terjadi kontraksi otot yang terus-menerus berulang, maka akan terjadi siklus keluar masuknya ion natrium, sehingga pada saat siklus tersebut sangat memungkinkan terjadi ion natrium yang keluar dari sistem, sehingga tidak cukup untuk menimbulkan depolarisasi pada aksi potensial selanjutnya. Hal tersebut juga akan menyebabkan kegagalan terjadinya propagasi aksi potensial, yang nantinya akan menyebabkan kelelahan otot. Kemudian, jika setelah terjadi aksi potensial yang akan diteruskan ke tubulus T, maka tubulus T akan memberi sinyal kepada retikulum sarkoplasma untuk melepaskan ion kalsium. Sehingga segala hal yang mengganggu pelepasan ion kalsium tadi, itu juga bisa menyebabkan kegagalan terjadinya kontraksi pada satu serabut otot. Hal itu yang nantinya juga akan menyebabkan terjadinya kelelahan otot. Apa saja yang menyebabkan kegagalan pelepasan ion kalsium? Yang paling sering adalah akumulasi ion H+. Hal yang paling sering menyebabkan akumulasi ion H+ adalah penumbukan asam laktat. Seperti kita ketahui bahwa asam laktat ini
diproduksi pada saat kita menggantungkan pada metabolisme anaerob. Karena pada metabolisme anaerob, salah satu zat yang diproduksi adalah asam laktat. Nah, selain akumulasi ion H+, akumulasi fosfat inorganik juga dapat menyebabkan gangguan pelepasan ion kalsium. Akumulasi fosfat inorganik ini bisa terjadi jika kita butuh untuk melakukan kontraksi yang sangat berlebihan, namun dalam waktu yang cepat. Seperti kita ketahui bahwa untuk melakukan kontraksi, kita butuh untuk memecah ATP menjadi ADP dan fosfat inorganik untuk menghasilkan energi. Nah, pemecahan ATP yang sangat berlebihan dan dalam waktu yang cepat ini juga akan mengakumulasikan produksi fosfat inorganik. Yang nantinya fosfat inorganik ini akan menghambat pelepasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma. Sebenarnya proses ini adalah proses yang dilakukan tubuh kita untuk melindungi sel otot tersebut dari kerusakan. Karena bertujuan agar otot yang tadi berkontraksi secara berlebihan tidak melanjutkan kontraksi yang berlebihan tersebut. Nah, proses berikutnya yang diperlukan untuk kontraksi adalah adanya ikatan ion kalsium dan troponin. Maka segala hal yang akan menghambat adanya ikatan kalsium dan troponin ini, maka juga akan menyebabkan kelelahan. Hal yang paling sering menyebabkan gangguan ikatan ion kalsium dan troponin adalah akumulasi ion H+. Nah, kemudian tadi misalnya kalsium dan troponin sudah berikatan, maka dia akan mengubah konfigurasi tropomyosin sehingga myosin binding sites pada aktin bisa diikat oleh myosin. Namun perlu diingat bahwa agar kepala myosin bisa bergerak berikatan dengan aktin memerlukan energi yang berasal dari ATP. Sehingga apapun yang menyebabkan deplesi ATP itu juga bisa menyebabkan kegagalan myosin untuk berikatan dengan aktin. Apa saja penyebabnya? Yang pertama tentu saja dari penurunan sumber ATP. Seperti kita ketahui bahwa saat otot kita berkontraksi, kita bisa mendapatkan sumber ATP dari beberapa sumber. Yang pertama dari keratin, kemudian glikogen, karbohidrat, dan lemak. Pada setiap jenis aktivitas, intensitas dan durasinya akan menggunakan sumber energi yang berbeda. Kemudian, hal lain yang bisa menyebabkan deplesi ATP adalah berkurangnya suplai oksigen. Seperti kita ketahui bahwa salah satu proses pembentukan energi kita adalah melalui metabolisme aerobik yang memerlukan oksigen. Nah, apabila kita sedang melakukan aktivitas fisik yang membutuhkan energi dari metabolisme aerobik, namun suplai oksigennya berkurang, maka kita juga akan kekurangan ATP. Apa saja yang bisa menyebabkan kurangnya suplai oksigen tadi? Yang pertama dari ketersediaan oksigen. Contohnya misalnya kita beraktivitas fisik di tempat yang tinggi, yang di sana tekanan parsial oksigennya rendah, sehingga itu juga akan mengurangi ketersediaan oksigen. Namun selain ketersediaan oksigen di luar, uptake oksigen kita juga akan berpengaruh. Misalnya ada gangguan di paru-paru, yang menyebabkan kita tidak bisa menghirup oksigen dengan baik, itu juga akan mengganggu suplai oksigen ke arah otot. Nah, yang ketiga, apabila tadi oksigen tersedia dengan baik, kemudian uptake oksigen bisa kita lakukan dengan baik, namun tidak bisa didistribusikan dengan baik ke otot, juga akan mempengaruhi kekuatan kontraksi otot. Misalnya, tadi oksigen sudah bisa kita hirup dengan baik, namun jantungnya tidak bisa cukup kuat untuk mendistribusikan oksigen dengan mendistribusikan darah, nanti juga akan berpengaruh. Kemudian, seperti kita ketahui, di dalam darah, oksigen perlu berikatan dengan hemoglobin, sehingga segala hal yang mempengaruhi hemoglobin juga bisa mempengaruhi kekuatan kontraksi otot maupun menyebabkan kelelahan. Yang ketiga, seperti kita ketahui pada saat kita beraktivitas fisik, terjadi perubahan distribusi cardiac output. Nah, misalnya kita beraktivitas fisik di tempat yang sangat panas, maka darah yang seharusnya difokuskan ke otot, maka juga akan terbagi ke kulit. Nah, sehingga distribusi oksigen juga akan terganggu. Kemudian, hal ketiga yang bisa menyebabkan penurunan ATP adalah gangguan di fungsi mitokondria atau penurunan fungsi mitokondria. Fungsi mitokondria ini sangat tergantung dari kemampuan aerobik kita. Bagi orang yang memiliki kemampuan aerobik yang tinggi, dia akan memiliki mitokondria dengan jumlah yang banyak, enzim mitokondria yang
jumlahnya juga banyak dan aktivitasnya tinggi, sehingga fungsi mitokondrianya sangat baik. Sehingga orang-orang yang kemampuan aerobiknya rendah, ada kemungkinan bahwa penyebab kelelahnya dari penurunan ATP yang berasal dari berkurangnya fungsi mitokondria ini. Namun ada juga hal lain yang bisa menyebabkan penurunan fungsi mitokondria. Misalnya terjadi akumulasi reaktif oksigen spesies. Jadi ROS ini merupakan produk dari fosforilasi oksidatif, sehingga inilah yang menjadikan alasan mengapa pada aktivitas fisik yang aerobik pada durasi yang panjang juga bisa menyebabkan kelelahan karena adanya akumulasi reaktif oksigen spesies ini. Nah, dari beberapa fase dan beberapa titik tangkap penyebab kelelahan tadi bisa kita simpulkan bahwa penyebab kelelahan otot itu bisa multifaktorial. Pada satu keadaan bisa disebabkan beberapa penyebab kelelahan otot. Dan antar keadaan juga penyebabnya bisa berbeda-beda. Itu tergantung yang pertama dari tipe intensitas dan durasi aktivitas fisiknya. Yang nanti dapat mempengaruhi penyebab kelelahan otot melalui perbedaan sumber energinya, perbedaan serabut ototnya, kemudian perbedaan misalnya tadi kemampuan aerobik maupun anaerobiknya. Kemudian yang kedua adalah komposisi serabut ototnya. Komposisi tertentu itu akan lebih cocok pada aktivitas fisik jenis tertentu. Sedangkan komposisi yang lain akan lebih cocok pada aktivitas fisik jenis lainnya. Misalnya orang yang sudah sering olahraga lari, maka dia akan memiliki komposisi serabut otot yang lebih cocok untuk berlari. Berbeda dengan orang yang sering angkat beban, dia juga akan memiliki komposisi serabut otot yang lebih cocok untuk angkat beban. Sehingga mungkin jika ada orang yang sering berlari disuruh angkat beban, penyebab kelelahannya berbeda dengan orang yang sering angkat beban tetapi disuruh berlari. Karena komposisi serabut otot mereka berbeda. Kemudian status nutrisi. Seperti kita ketahui tadi pada beberapa fase penyebab kelelahan otot, di sana ada beberapa peran nutrisi, mulai dari ion-ion, dari ion natrium, kalsium, kemudian ada juga beberapa vitamin yang nanti mungkin akan mempengaruhi fungsi mitokondria seperti vitamin B, ataupun beberapa vitamin yang akan mempengaruhi penjalaran impuls syaraf, nah itu juga akan mempengaruhi kontraksi otot. Atau beberapa nutrisi yang bisa mempengaruhi suplai oksigen, misalnya yang mempengaruhi hemoglobin. Nah, kemudian yang keempat adalah kemampuan aerobik dan anaerobik. Jadi sudah jelas bahwa kemampuan aerobik akan mempengaruhi efisiensi dan fungsi mitokondria. Sedangkan kemampuan anaerobik itu juga akan mempengaruhi efisiensi dalam menggunakan energi. Misalnya pada orang-orang yang kemampuan anaerobiknya tinggi, dia akan memiliki cadangan energi untuk kegiatan anaerobik yang tinggi. Dia akan memiliki cadangan glikogen dan cadangan kreatin yang cukup tinggi. Nah, sekarang tugas kita adalah coba kita pikirkan sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas fisik, kemudian kita pikirkan apa saja kemungkinan penyebab kelelahan pada kegiatan tersebut. Nah, dengan memikirkan penyebab kelelahannya, kita bisa memikirkan langkah-langkah untuk mengantisipasi agar orang tersebut tidak mengalami kelelahan otot dengan cepat. Demikian materi terkait kelelahan otot. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.